Damai sejahtera untuk Anda pemirsa live channel terkasih, khususnya Anda pemirsa setia Renung. Perkenalkan, nama saya Andi Otniel dan saya senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program pilihan Anda ini. Nah, pemirsa live channel terkasih, kali ini kita kehadiran seorang Romo. Beliau adalah Romo Andreas Atawolo OFM. Shalom Romo. Shalom, selamat jumpa, selamat Natal. Selamat Natal juga. Selamat Natal. Iya ya. Juga kita juga sekali lagi ya untuk semua. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Puji Tuhan. Gimana Natal kemarin Romo? Ya baik, saya senang merayakan Natal dengan banyak frater, banyak umat. Ya. Gitu ya. Senang, ya. Dan hari ini juga Romo sepertinya lebih casual juga nih. Terima kasih banyak. Sesekali boleh lah ya melepas jubahnya gitu ya, boleh. Tapi kan tidak melepas tanggung jawab ya. Betul ya. Oke, Romo, saya percaya apa yang akan menjadi perenungan kali ini akan membekas dan memberikan kita penghayatan yang murni. Amin. Menjadi orang Kristen, khususnya untuk Gereja Katolik yang merayakan hari spesial apa itu. Nah, sebelum kita mulai, kami persilakan untuk Romo Andre berkenan memimpin doa pembuka. Silakan Romo. Baik ya. Mari kita mengawali permenungan kita pada kesempatan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah lahir bagi kami di dunia ini sebagai penyelamat. Kami bersyukur karena hidup kami sebagai orang-orang yang mengimani Kristus adalah hidup yang disempurnakan, hidup untuk menjadi utuh dalam kesatuan dengan Engkau sendiri. Terima kasih atas kelahiran-Mu, terima kasih atas karya keselamatan kepada kami semua, kepada seluruh alam semesta. Kami hendak merenungkan sabda-Mu, kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Maka dengan rendah hati kami mohon, bukalah hati kami, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami siap sedia merenungkan sabda-Mu, mengerti dan menghayatinya, serta mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohonkan ini ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo, sebelum kita masuk ke perenungan dan sebelum saya sampaikan ada hari spesial apa, Romo terasa spesial hari ini karena kan bajunya casual, tapi pasti ada tanggung jawabnya. Mohon maaf nih, apakah Romo ini Fransiskan atau Jesuit atau? Ya, saya Fransiskan. Fransiskan ya. Dengan OFM, apakah OFM ya? Oh, berarti Romo mengajar? Ya, saya sekarang ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Oh, oke. Ya. Untuk kegiatan lain, apakah ada kegiatan lain mungkin atau hanya mengajar saja? Ya, selain sebagai pengajar, saya juga bertugas sehari-hari di rumah kami di Kampung Ambon, Jakarta Timur. Biasanya kami menyebut peran saya itu magister. Magister. Dengan tanggung jawab? Ya, dengan tanggung jawab ya, memberi bimbingan kepada para frater yang tinggal di komunitas kami. Frater itu maksudnya para calon imam ya, yang sedang belajar. Mereka juga belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, tapi juga menjalani hidup sehari-hari sebagai anggota komunitas, dan saya berperan di situ ya sebagai pembimbing bagi para frater. Dengan kata lain mentor ya? Ya, dapat disebut demikian. Ya, gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena ada kaitannya nih di mana Gereja Katolik khususnya sedang merayakan hari istimewa, yaitu Hari Raya Penampakan Tuhan. Ya. Seperti kita ketahui bagaimana Yesus dinyatakan di hadapan banyak orang, mulai di gembala ya, 3 raja, lalu kemudian juga beberapa orang yang menjumpainya di palungan mulia. Artinya memang bagaimana ia lahir, Yesus harus dinyatakan agar terang Kristus pun juga nyata di dalam hati setiap kita. Betul sekali ya. Pertanyaan pertama sebelum saya kaitkan dengan kehidupan Romo ya. Baik, ya. Gereja Katolik hari ini merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Makna dari Hari Raya Penampakan Tuhan itu sendiri, khususnya secara umum ataupun secara khusus bagi umat Katolik. Seperti apa, Romo? Silakan. Ya, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada kita, itu berarti ya Dia mau hadir. Dia berinisiatif untuk hadir bagi kita sebagai manusia. Kita baru saja merayakan Natal, di mana kita
merenungkan misteri firman menjadi manusia ya. Allah menjadi manusia, lahir seperti manusia, seperti pengalaman kita, artinya dia begitu dekat dengan kita ya. Jadi kalau berbicara tentang penampakan ya semua peristiwa dalam kehidupan kita tentu itu kita maknai sebagai penampakan Tuhan ya. Alam semesta, pengalaman kita sehari-hari, perjumpaan kita dengan sesama, ya komunikasi kita dengan teman-teman dan sebagainya, semua itu dapat kita maknai demikian ya. Allah ya, dengan caranya menampakkan diri kepada kita. Tapi khususnya pada hari ini kita merayakan ya penampakan diri ya melalui ya para majus dari timur ya yang datang dan menyembah Yesus di palungan, dan di situ berarti Yesus sendiri juga memperlihatkan diri kepada mereka, kepada kita semua. Wow. Nah, pemirsa Live Channel terkasih, untuk lebih memberikan satu fokus secara apa yang tertulis dalam kitab suci, khususnya Injil, saya mengajak untuk pemirsa Live Channel terkasih membuka Injil, karena kita akan membawakan pembacaan Injil yang berikut ini agar kita semakin dapat memudahkan menghayati perenungan makna dari hari raya penampakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah beberapa sarjana dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil para sarjana itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai bayi itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat bayi itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih pemirsa Live Channel terkasih, khususnya pemirsa Setia Renung. Semangat sekali ya kalau masuk sesi pembacaan Injil ini. Ini semua sudah siapkan semua di rumah ini biasanya. Pokoknya nunggu-nunggu nih, karena kan itu akan tercatat dan itu yang bisa membuktikan kita. Tapi tentu saja ada pertanyaan yang terselip barangkali, nilai apa sih yang tersirat dalam pembacaan Injil kita kali ini yang mungkin saja dapat kita refleksikan, atau kenapa saya belum bisa merefleksikan itu, misalnya gitu. Ya. Kira-kira Romo bisa penjelasan sedikit, silakan. Ya, kita perlu mendengar Injil ya
karena itu adalah kabar gembira yang membuat kita mengerti ya perayaan hari ini. Jadi bagian dari seluruh rangkaian liturgi, salah satunya adalah liturgi Sabda, dan itu berarti ya Injil yang kita dengarkan hari ini. Maka menjadi bagian yang penting yang patut kita dengar dan kita renungkan. Untuk mengaplikasikan dalam keseharian misalnya, kadang-kadang kan ada orang yang berpikir itu kan Injil tercatat begitu rapi, sedangkan hidup saya ini tidak serapi itu misalnya. Apa yang bisa diambil sebagai makna dan menjadi satu modal awal untuk dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda setelah merayakan hari Natal, lalu kemudian pada hari ini merayakan hari raya penampakan Tuhan, termasuk juga pas di tahun baru. Paling tidak ada hal baru apa sih yang menjadi bahan atau modal dasar untuk sebagai orang percaya, khususnya umat Katolik, untuk menunjukkan bahwa inilah hari yang dimana seperti bagaimana orang merayakan penampakan Tuhan. Ya, pertama kita patut bersyukur ya bahwa kita merayakan Natal ya. Tuhan datang kepada kita, lahir di tengah-tengah kita ya, menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian kita juga hari ini secara khusus merayakan bahwa Dia menampakkan diri kepada kita ya. Dia seperti bintang yang memberi terang kepada kita. Kita juga sudah merayakan tahun baru ya. Artinya banyak rahmat, banyak pesan yang sudah kita terima. Kita dipanggil sekarang untuk membawa rahmat itu ya, mengungkapkannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, salah satu bentuknya yang konkret ya, kita dipanggil untuk menemukan perwujudan diri Allah itu dengan ya, membaca kitab suci. Itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari iman kita. Oke. Romo seorang Fransiskan. Ya. Artinya Romo juga pasti ada momen-momen tertentu menggunakan jubah. Ya, setiap hari merayakan Ekaristi dengan jubah ya. Betul ya. Tapi hari ini Romo tampak gagah sekali, betul ya pemirsa ya. Terima kasih. Iya, karena Anda tampak begitu casual, namun bukan berarti Romo meninggalkan satu hal yang nyata. Tentu saja ya. Ya, yaitu tanggung jawab sebagai, tadi Romo katakan keseharian Romo ternyata sebagai seorang magister, yaitu pembimbing spiritual. Ya, ya. Sepertinya kalau itu dilakukan oleh seorang Romo atau Pater mungkin wajarlah bisa, karena kan keseharian memang seperti itu. Nah, pertanyaan yang mewakili para pemirsa Live Channel terkasih, saya ini siapa? Seorang ibu rumah tangga, saya seorang mahasiswa biasa, bahkan ya saya hanya umat yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang harus saya lakukan sebagai bentuk ibadah selain pembacaan kitab suci. Mungkin Romo bisa memberikan sedikit contoh aplikatif yang apa sih yang bisa dilakukan untuk menunjukkan, untuk menampakkan seperti Yesus yang tampak. Paling tidak ada hal yang mulia yang dilihat orang yang bisa kita lakukan walaupun mereka bukan seperti Romo yang seorang pengajar dan ngerti mengenai ilmu teologi dan lain sebagainya. Sederhananya itu apa sih Romo yang biasa Romo sampaikan kepada para pater ini, calon imam? Ya, kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mau menampakkan, menunjukkan dalam hidup kita bahwa kita beriman kepada Kristus ya, kehidupan kita sehari-hari, sikap kita ya. Saya kira di Keuskupan Agung Jakarta dan juga secara mondial kita diingatkan, misalnya kita diajak untuk mencintai lingkungan kita ya. Kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak membuang-buang makanan gitu ya. Kita bersikap sabar, saling menyapa, mengucapkan terima kasih, mohon maaf ya kepada orang di sekitar kita ya. Hal-hal kecil seperti itu yang sederhana itu ya adalah ungkapan ya, bahasa kasih kita, bahasa keyakinan kita bahwa ya inilah contoh perwujudan ya kehidupan saya sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Betul sekali, saya setuju. Jadi pemirsa yang terkasih sudah terjawab ya. Mungkin barangkali pemirsa berpikir bahwa, aduh kayaknya saya kalau sampai belajar ilmu filsafat, teologi susah sekali. Memang belajar itu susah. Tapi kalau belajar untuk melakukan hal sederhana seperti tadi, itu yang tampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, betul, jadi ya itulah panggilan kita sebagai orang Kristen ya. Ketika Anda melakukan tugas-tugas dengan baik, apa yang menjadi tanggung jawab Anda realisasikan ya. Apa yang menjadi profesi Anda geluti dengan baik ya. Itulah perwujudan dari keyakinan
dari dalam hati Anda bahwa Anda beriman kepada Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus hidup dalam tindakan dan sikap kita Ya, sehari-hari. karena bagaimanapun juga kesuksesan kita bukan menampakkan siapa kita ya, Betul, tapi ya. menampakkan siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, gitu keyakinan kita, Oke, ya. Romo Andre, sebelum kita tutup dan agar perenungan ini menjadi satu hal yang benar-benar tersimpan dalam hati kita, berkenan kiranya Romo Andre membungkusnya dalam doa penutup kali ini. Baik ya. Silakan. Para pemirsa live channel yang terkasih, mari kita tutup permenungan kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menolong kami untuk merenungkan, meresapi sabdamu dalam diri kami, dalam hati kami. Kami hendak membawa buah-buah permenungan ini dan hendak kami bagikan dalam kehidupan kami, dalam tugas-tugas kami, dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami mampu mewujudkan apa yang sungguh-sungguh Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Kami mohonkan ini ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali. Romo Andre, terima kasih banyak Sama-sama. untuk perenungan kita hari ini. Terima kasih juga, ya, senang bertemu. Senang bertemu juga Romo. Dan tentunya untuk pemirsa live channel terkasih, khususnya pemirsa setia Renung, ada hal lain yang bisa kita renungkan di program selanjutnya. Dan kiranya selamat Natal dan selamat menjadi pribadi baru di tahun ini. Menjadi pribadi yang berani menyatakan terang Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Andi Otniel, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan memberkati semua. selamat Natal dan tahun baru sekali lagi.